Okay. Baiklah, kakak-kakak sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita pada Tatap Maya pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan aman, tertib, lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kakak-kakak semuanya tetap diberi kesehatan dan rezeki yang cukup tanpa ada satupun yang kurang. Baiklah kakak, izin saya share screen sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain. Oke, nampak kakak, sudah kelihatan layar saya kakak? Sudah kak. Oke. Pada sesi kita hari ini atau sesi kita yang terakhir di dalam Tatap Maya, di sini pada hari ini kita akan membahas tentang refleksi bukti karya dari program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya kak ya, jadi di sini kita akan berdiskusi. Kemudian doa bersama, sudah tadi seperti biasa kesepakatan kita dari awal, yaitu kesepakatan kita bersama, kita wajib menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, dan kalau bisa kakak-kakak sekaliannya hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu itu penting kakak ya. Kemudian nanti kalau ada kegiatan kita manfaatkan atau maksimalkan fitur chat. Kemudian nanti kalau seandainya ada yang bertanya atau ada solusi pendapat, silakan klik raise hand. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baiklah kakak sekalian, kita akan mulai saja kakak sekalian ya. Tatap Maya hari ini, yaitu kita akan bahas tentang refleksi bukti karya. Jadi bukti karya ini merupakan hasil dari pemikiran kakak-kakak sendiri. Mari. Jadi bukti karya ini murni pemikiran atau buah pikiran atau ide dari kakak-kakak sendiri yang kakak tuangkan. Jadi hari ini kakak kita akan berdialog atau mendialogkan tentang refleksi bukti karya. Jadi refleksi bukti karya kakak-kakak itu nanti akan coba kita diskusikan. Mungkin tidak semuanya nanti yang akan menampilkan. Kalau boleh nanti siapa yang berkenan boleh menampilkan hasil dari bukti karyanya itu sendiri. Jadi bukti karya itu atau bukti karya ini kakak ya adalah cipta karya atau hak otonomi kakak yang sekalian yang diharapkan yang bisa nanti mengubah arah kepada paradigma yang dibangun melalui pergerakan program kompetensi guru PJOK ini ya kak ya. Jadi ada arah baru yang dibentuk di sini akibat dari perjalanan kita dalam mengikuti PKG PJOK ini ya kak. Jadi dari semua peserta atau kakak sekalian baru ada beberapa orang yang sudah saya terima bukti karyanya. Ada dari Kak Anam, Kak Apin, Kak April, Kak Sri Devi, Kak Jul, Kak Triana,
Mudah-mudahan kakak-kakak yang lainnya segera menggaskannya. Nah, atau segera nanti kakak yang lain menyusul. Karena di sini pada kegiatan tugas bukti karya ini ada batas waktunya kakak ya. Soalnya batas waktunya dengan validasinya itu mepet. Nanti waktu saya untuk memvalidasinya nggak terkejar pula lagi ya kan kalau kakak lambat mengirimkannya. Jadi nanti bukti karya kakak yang dilindungi, yang kakak bikin ini sudah dilindungi oleh hak cipta ya kak ya, karena sudah terbit melalui PMM. Kalau bisa nanti di antara kakak ini siapa ya kira-kira yang mau menampilkan hasil dari bukti karyanya. Jadi nanti di sini kita akan berdiskusi bersama, bukan memojokkan, bukan menyalahkan, tapi mengarahkan. Jadi kira-kira siapa yang mau menampilkan hasil dari bukti karyanya? Dari kakak di sini, kira-kira siapa yang mau menampilkan hasil bukti karyanya? Nanti saya minta kalau tidak Kak Apin, Kak Anam, atau Kak Jul yang akan memantik untuk mempresentasikan karya yang sudah kakak buat atau karya bukti Izin karya kak, yang masih sudah jalan kakak nih. buat. Masih jalan kalau seandainya pakai laptop awak tampilkan nih, cuma karena masih jalan. Oke, Kak Bapak Kak Jul. Barangkali Kak Anam, apakah Kak Anam bersedia untuk menampilkan bukti karya dari Kak Anam? Masih proses kak. Oke, saya tunggu proses dari Kak Anam atau Kak Apin. Sama kak. Bentar kak, sama kak. Siap. Atau kak Des dulu. Yang Kak udah Ades stand ini upload. Kak Ades ini curang ini. Belum diupload ya Kak sekalian. Belum lagi, masih dalam perbaikan, belum siap semua lagi. Ya, mungkin nanti selesai Zoom diuploadnya tuh. Oke, kalau saya minta kepada Kak Apin untuk membagikan hasil karyanya atau bukti karyanya. Oke, saya minta kepada Kak Apin. Saya silakan untuk share screen dari hasil bukti karyanya. Siap, bentar kak. Lagi proses di laptop kak. Jadi baru 8 orang yang hadir ya Kak ya. Kita dari 11 peserta, 8 orang yang hadir. Berarti 3 orang tidak masuk ya di pertemuan tatap maya kita yang terakhir ini. Jadi Kak Ikhlas, Kak Al-Hadi, siapa lagi nih ya? Kak Friska mungkin, Kak. Kak Friska udah. Nah, nanti terakhir aja lah itu kita bahas.
Kak Apin. Nah, izin Kak Pasda, ini modul ajar bukti karya K6. Oke. Ya, saya minta sama Kak Anam untuk menampilkan hasil dari bukti karyanya. Jadi Kak Anam sampaikannya yang penting aja Kak Anam. Awak matikan kameranya. Mau dihidupin. Oke, Kak Anam. Kalau apa? Jadi setelah saya lihat, saya baca, jadi rata-rata hasil dari bukti karya Kak yang diupload di LMS berupa LPP dan modul ajar Kak ya. Iya Kak, cari aman. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekarang Kak, mengapa kita diperlukan untuk menulis sebuah bukti karya ini? Mungkin di sini ya Kak ya, kita sudah ada kesepakatan bahwa kita sekarang ini sedang mengemban misi ya Kak. Mengemban misi apa ya? Untuk pengembangan kompetensi guru. Pengembangan khususnya kompetensi guru PJOK terhadap paradigma baru ya Kak. Jadi bagaimana perubahan pada diri guru PJOK itu Kak untuk kedepannya. Jadi di sini pengajaran PJOK itu Kak ya sebenarnya ini ingin dari refleksi dari TKG ini sebenarnya ingin membenamkan apa? Membenamkan gerak pada jasmani. Ingin membenamkan gerak pada jasmani peserta didik. Sehingga nanti peserta didik ini bisa terdidik mereka Kak. Bisa terdidik secara jasmani. Jadi ketika jasmani dalam potensi geraknya itu bersatu dengan dirinya dan jasmani dalam potensi geraknya itu memudahkan, meringankan serta menghubungkan menghubungkan dirinya dengan dunia sekitarnya Kak atau lingkungan sekitarnya. Selain itu juga PJOK program PKG PJOK ini ya Kak ingin mempertajam kontribusi mata pelajaran PJOK. Jadi mempertajam kontribusi mata pelajaran PJOK terhadap dunia pendidikan. Itulah ya Kak. Jadi pendidikan peserta didik khususnya. Sehingga suatu saat nanti akan tercapai atau akan diraihlah keadaan yang terdidik secara jasmaninya. Kalaupun nanti jadi olahraga Kak ya di lapangan, sebaiknya nanti yang kita sorot itu Kak bentuk olahraga pendidikan. Tapi kadang-kadang
hanya saja mungkin kita perlu operasionalkan definisi dari olahraga pendidikan tadi secara konkret. Karena yang sering terjadi, mungkin bagi saya seperti itu juga, yang sering terjadi di lapangan adalah apa? Pembauran dari apa yang kemudian kita kenal dengan olahraga prestasi tadi ya Kak. Semacam kita ada tuntutan untuk O2SN, Popda, atau event-event yang lainnya. Tapi sebenarnya Kak ya, kalau secara apanya gimana ya, peraturannya, kalau yang dikatakan di sekolah itu bertemakan dengan olahraga pendidikan. Nanti kita kenal juga nanti ada namanya olahraga prestasi, ada namanya nanti olahraga rekreasi, ada nanti namanya olahraga kesehatan, olahraga kebugaran, nah, olahraga di waktu luang. Nah, jadi gitu ya Kak ya. Jadi kesenangan berolahraga itu karakter dan lain-lainnya. Oke. Apa Kak? Kak. Refleksi bukti karya itu apa dan mengapa katanya kan. Jadi apa? Jadi suatu refleksi terhadap semua modul PKG, PKG PJOK ke dalam bukti karya yang disusun menjadi sebuah RPP atau modul ajar atau video pembelajaran. Jadi bukti karya itu bisa nanti berbentuk di RPP atau modul ajar. Kemudian ada question keduanya mengapa? Mengapa kita perlu membuat bukti karya? Karena nanti dari hasil bukti karya itu diketahui sejauh mana perkembangan kita atau kakak-kakak dalam paradigma baru pengajaran PJOK yang tadi yang sudah saya sampaikan itu membenamkan gerak pada jasmani peserta didik. Jadi peserta didik itu kalau bisa nanti hasilnya terdidik jasmaninya, embodinya dan displacementnya. Kemudian nanti karena kebijakan. Jadi kebijakan ini yang mengeluarkan orang yang istilahnya pemerintah ya. Jadi pemerintah itu memerlukan kejelasan apa kontribusi MAPEL PJOK itu terhadap pendidikan. Dan pendidikan peserta didik dalam keadaan terdidik secara jasmania. Jadi kalau bisa di sekolah itu agak ya perlu ditekankan yang namanya olahraga pendidikan. Kemudian catatan dari bukti karya itu sendiri, setelah saya melihat dan membaca hasil-hasil dari bukti karya yang sudah kakak-kakak upload di LMS kakak masing-masing. Jadi, gimana Kak ya? Jadi di sini kita perlu lagi ya Kak, perlu katanya di sini mengkiaskan bahwa pengajaran PJOK itu harus berpusat kepada peserta didik. Nah ya Kak ya, misalnya di bukti karya ke-6 kemarin, ini bukan apa Kak namanya, kita saling berrefleksi Kak namanya dan jangan masuk hati Kak namanya. Nanti habis kegiatan ini kita nggak teguran lagi Kak. Jadi di bukti karya ke-6 tuh saya memang melihat kegiatan ini ada diawali Kak Anam kemarin bola basket ya. Halo Kak Ya Anam. Kak. Nah, ada dimulai dari kegiatan pemanasan Kak kan? Ada unsur permainan, ya kan Kak Anam ya? Permainan apa namanya kemarin Kak? Memindahkan bola Kak Anam ya? Bola beranting. Bola belanting namanya. Jadi itu bisa dikategorikan dengan lempar tangkap mandiri Kak ya. Atau bisa juga mengarah ke lempar tangkap berpasangan Kak ya. Jadi kalau bisa nanti kalau ada perubahannya Kak Anam ya, nanti Kak Anam perlu bisa juga nanti membentuk formasi Kak.
membentuk format 3, 4. Kemudian nanti ke-6 bisa juga nanti menciptakan kegiatan permainan dalam olahraga tersebut. Jadi kalau bisa lebih tepatnya ke-6 ya, mungkin karena ke-6 di SMA mungkin lebih penjurusannya di kemarin kata ke-6 kan. Beda dari kami SMP sama SD ke-6 ya. Beda Kak. Ya, oke. Terima kasih kemarin masukannya ke-6. Siap Kak. Oke. Tapi kalau kami di SMP atau SD ke-6 ya mungkin lebih mengarahkan ke lempar tangkap bola ke-6. Pengenalan Kak, lebih perbanyakkan pengenalan Kak. Ya, karena mungkin rata-rata untuk kami di SD atau SMP mungkin mereka baru mengenal ke-6 ya. Belum lagi bisa dimasukkan untuk penjurusan. Jadi kalau mungkin kami di SMP, saya sendiri ke-6 lebih memfokuskan kepada lempar tangkap. Jadi bola basket itu nanti saya jadikan bentuk permainan lempar tangkap bola ke-6. Mungkin kalau di SMA sudah lebih jauh lagi ke-6 ya. Ya Kak. Jadi kalau saya di SMP atau kawan-kawan kakak sekalian di SD mungkin lebih tepatnya agaknya ke lempar tangkap dalam bentuk sebuah permainan. Dan kemudian nanti di situ ke-6 ya, kalau bisa nanti tercermin juga ke-6 jumlah alat. Ada ke-6 tulis kemarin kan alat-alatnya? Ada Kak, lengkap kita Kak. Ada jumlah alatnya ataupun media. Kalau media ada juga tengok ke-6 ya di video pembelajaran ke-6 ya. Ada Kak. Media yang ke-6 gunakan. Jadi kalau dalam alat tu ke-6 ya, kalau bisa nanti bola basket itu bisa divariasikan enggak kira-kira ke-6? Atau bisa dimodifikasi enggak? Ini saya nanya dulu sebelumnya kalau untuk anak SMA. Kalau anak SMA tuh semuanya tergantung kondisi kita di lapangan Kak. Mau dimodifikasi, mau divariasikan. Kalau di sekolah saya insya Allah bolanya cukup lumayan lengkap Kak. Banyak. Oh jadi itu kan ada pengecualiannya juga Kak Anam ya. Kalau macam sekolah yang kurang alat-alatnya atau sarana prasarananya nanti bisa memodifikasinya. Ya Kak. Jadi beruntung Kak Anam ya, sekolahnya maju. Bersyukur Kak Anam ya, berarti kepala sekolahnya mantap. Oke. Selalu mendukung Kak. Jadi nanti kalau bisa, kalau kami yang serba pas-pasan ini Kak Anam mungkin banyak dimodifikasi Kak Anam. Jadi artinya bola itu nanti dari ukuran standar kami robah. Karena kenapa Kak Anam? Karena itu tadi perlengkapan tidak cukup. Saya pernah modifikasi bola basket tuh Kak dengan bola voli Kak. Terus enggak bisa dia Kak Anam kalau untuk SMA. Terakhir kita pakai itu kan. Pak, beda kali bolanya Pak. Kalau bola voli itu ringan kali Pak. Iya, dari segi berat ukuran udah beda Kak Anam. Ya, kalau untuk SMA ya, tapi kalau mungkin kita untuk di SD ya Kak Ades ya, Kak Apin, SMP masih bisa Kak Anam. Tapi kalau untuk SMA udah nggak bisa lagi kita apakan Kak Anam. Misalnya kita tipu muslihat lagi. Itu kan tipu muslihat tuh kan, jurus itu kita kan? Iya, betul. Tapi untuk bola voli itu Kak, manfaatnya yang kita ambil itu untuk pengenalan bagi siswa yang baru pemula itu untuk dribble Kak, mantul-mantulkan bola. Dia kan ringan. Siswa kita yang takut-takut dengan bola yang berat itu kita bantu dengan bola voli. Ini kan ringan. Jadi mengurangi bahaya rasa takut peserta didik kita Kak. Iya. Kemudian nanti di catatan bukti karya yang kedua Kakak itu nanti mungkin kurang penjelasan tentang konsep gerak. Itu dia Kak Anam. Kemarin kan saya tanya sama Kak Anam itu kan via telepon. Konsep gerak itu Kak Anam kan ada kesadaran tubuh, kesadaran ruang, usaha dan keterhubungan atau bahasan tentang kebugaran dan olahraga pendidikan. Tapi setelah saya baca saya lihat di modul Kak Anam, kayaknya Kak Anam belum memaksimalkan. Ini belum memaksimalkan yang namanya konsep gerak tadi Kak Anam. Siap Kak. Mohon masukan dan sarannya Kak untuk perbaikan kan sudah terbitnya kan? Iya. Jadi untuk perbaikannya ke depan Kak Anam, istilahnya kita di lapangan. Siap Kak. Jadi nanti Kak Anam tuh bisa nanti menciptakan berbagai bentuk permainan. Jadi dengan memanfaatkan itu tadi, konsep gerak. Ada kesadaran tubuhnya, ada kesadaran ruang usahanya dan keterhubungan.
dalam bentuk permainan Kak Anam ya. Siap Kak. Ada kemarin ini catatan sedikit Kak Anam ya, nggak apa-apa kan? Siap Kak. Mana Saya lebih ya? Namun kemudian Kak Anam ya barangkali waktunya tidak cukup juga Kak Anam ya. Ya, kalau nggak salah kemarin waktunya 2 kali 45 menit ya Kak Anam ya. Ya, Saya tanya soal Kak Anam, cukup nggak kira-kira sama Kak Anam waktu 2 kali 45 menit itu? Kalau untuk di lapangan itu waktu yang singkat Kak. Kurang Kak Anam. Saya sendiri SMP itu kurang Kak Anam. Apalagi di SMA kan. Jadi kalau bisa Kak Anam ya, kita efisienkan lagi Kak Anam. Penjelasan di awal tuh cukup 10 menit. Kemudian mana Kak Anam ya? Kegiatan inti Kak Anam kemarin kalau nggak salah saya 70 menit ya. Ya Kak. Kalau menurut Kak Anam lama nggak itu? Inti itu. Kalau untuk SMA itu Kak, kita kan ada di dalam, ada di lapangan. Nah, kalau siswa, kalau siswa SMA itu Kak, pengennya di lapangan aja Kak. Oh, jadi tidak dibagi Kak Anam? Nggak ada dulu di teori di dalam? Ada dibagi tuh Kak dalam kelas, nonton video. Itu masih di dalam kelas Kak. Setelah nonton semuanya baru kita pindah ke lapangan Kak. Tapi dalam waktu 70 menit itu Kak Anam ya, apakah kegiatan para peserta didik Kak Anam terlibat aktif dalam permainan bola basket tadi? Atau masih ada peserta didik Kak Anam yang ibaratnya bertidur di bawah pohon, mager? Itu Kak Anam yang tahu kan? Jadi ya, nanti Kak Anam bagaimana menciptakan para peserta didik itu terlihat bergerak aktif Kak Anam di dalam waktu 70 menit tersebut. Jadi kita coba maksimalkan waktu di situ jatuhnya Kak Anam. Siap Kak. Ini Kak Anam jangan tersinggung pula sebelumnya kan. Kemarin kan udah saya telepon juga Kak Anam kan. Enggak Kak, enggak ada yang tersinggung kita dong Kak. Siap. Oke, terima kasih Kak Anam. Jadi aktivitas para peserta didik Kak Anam itu dalam waktu 70 menit itu kita harus maksimalkan Kak Anam. Siap, jadi kita ciptakanlah bentuk-bentuk permainan dalam olahraga. Misalnya nanti di bola basket ada teknik lempar, ya kan Kak Anam? Ya Kak. Dribbling atau macam-macam lah, lay up, ya kan? Kalau shooting nggak bisa dijadikan bentuk permainan Kak Anam kan? Ya Kak. Kalau shooting itu nggak bisa jadikan sebuah bentuk permainan kan? Bisa Kak. Bisa nggak shooting itu dijadikan seperti permainan bola keranjang itu? Bisa Kak, tergantung kita Kak di lapangan itu. Ada keranjang sampah itu. Iya. Bisa aja. Kami modifikasi itu terkadang Kak pakai keranjang tuh yang ringnya sambil berjalan Kak. Oke. Jadi intinya kita ciptakan sebuah permainan gerak. Jadi anak-anak itu nanti tidak ada lagi yang macam-macam misalnya istilahnya tuh yang mager, berteduh di bawah pohon. Jadi biar kita lihat bagaimana peserta didik itu aktif bergerak di dalam waktu yang 70 menit tadi Kak Anam. Ya Kak. Oke, kalau Kak Apin ada tambahan nggak Kak Apin? Menurut Kak Apin barang Kak Anam ini, refleks bukti karyanya ini. Kak Apin ini master basket nih Kak. Makanya saya tanya, kalau Kak Apin kan memang orang basket kan, dia dapat juga. Mohon saran dan masukannya bagaimana kira-kira menurut Kak Apin, saran Kak Apin? Halo Kak Apin. Ya, izin Kak, ya Kak. Nah, kira-kira ada tambahan nggak sama Kak Apin di bukti karya Kak Anam ini? Mungkin nggak banyak tambahan sih Kak. Menurut saya dari bukti karya yang telah dibuat Kak Anam itu tentang modul ajar permainan bola basket. Ya. Di sana materi yang dijabarkan, yang disampaikannya pun sudah dribbling dan ada dibuat dan semaksimal mungkin anak-anak itu bekerja atau melakukan secara berkelompok. Anton, melakukan apa yang
kantor. Oke, lanjut Kak Bin. Oke Kak. Ya, lanjut Kak Bin. Oke. Baik, mungkin di modul ajar yang telah dibuat oleh Kak Anam ini memaksimalkan ini aja Kak di dalam kelasnya Kak. Waktu pembagian video. Ada 3 video yang diamati. Kalau bisa anak-anak itu membuat catatan-catatan singkatnya Kak, atau yang rangkuman dari video tersebut. Mungkin itu ditambah. Itu sebagai bahan ajar atau sebagai hafalannya nanti materi di dalam kelas tersebut. Di sini kan di modul ajar ke-6 hanya link aja, link video yang disaksikan atau disajikan kepada peserta didik. Di situ nggak ditulis ke-6, anak-anak tersebut disuruh untuk merangkum atau mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video tersebut Kak. Mungkin itu aja tambahan singkat mungkin Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Halo Kak Pasda. Ya, tadi Kak Pin membahas tentang yang di indoor ya Kak Pin ya. Kalau saya masalah yang di luar tadi, yang di outdoornya. Jadi ke depannya Kak Anam, kalau bisa untuk Kak Anam, apapun nanti judul temanya, judul modulnya, Kak Anam ciptakan nanti 3 atau 4 aktivitas gerak permainan. Jadi maksudnya di sini Kak Anam ya, peserta didik kita itu harus kemana? Harus bergerak secara optimal. Siap Kak. Ya, jadi nanti kalau sudah kita optimalkan dengan aktivitas permainan tadi, jadi semuanya nanti tanpa kita arahkan nanti mungkin mereka bisa menguasai konsep gerak tadi. Ada konsep ruang kan bisa dioptimalkan, alat dan media juga bisa dioptimalkan dalam aktivitas siswa itu Kak Anam. Siap Kak. Jadi intinya Kak Anam ya, bagaimana siswa kita itu atau peserta didik itu tidak ada lagi waktunya yang terbuang percuma. Atau bahkan peserta didik kita itu Kak Anam terhindar. Ini terhindar Kak Anam ya dan kakak sekalian, terhindar dari kemungkinan mereka diam, duduk berteduh di bawah pohon, atau melakukan aktivitas lain selain olahraga. Jadi kita harus betul-betul bisa mengekspresikan atau mengekspos gerak tadi Kak Anam, gerak bola basket tadi. Jadi nanti tujuannya agar peserta didik kita itu Kak Anamnya bisa mengimprovisasi geraknya sendiri dalam permainan olahraga tersebut. Tapi yang kita di sini juga perlu mempertajam Kak Anamnya dan kakak yang lainnya baik itu dalam proses maupun dalam evaluasinya terkait dengan pendidikan gerak tadi. Jadi di sini kita harus menumbuhkan kesadaran tubuh yang mungkin sesekali kita juga bisa bertanya di situ Kak. Jadi di dalam bentuk permainan Kak, kita juga bisa melakukan evaluasi. Kita juga bisa bertanya kepada para peserta didik kita itu. Contohnya di dalam permainan bola basket tadi, anggota tubuh bagaimana yang sering kita kontraksikan untuk aktivitas permainan bola basket tersebut. Itu akan memicu anak-anak itu Kak Anam untuk berpikir kritis atau menjawabnya. Siap Kak. Kira seperti itulah Kak Anam. Kemudian nanti mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam refleksi bukti karya Kak Anam. Siap Kak. Jadi saya
saya tekankan sekali lagi kakak ya, kalau bisa kedepannya nanti kita perlu menyinggung tentang konsep gerak tadi ya kak. Kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kemudian usaha yang diutamakan oleh peserta didik itu dan keterhubungannya dalam situasi aktivitas permainan olahraga tersebut. Kan kalau konsep ruang kan macam permainan bola basket, kita bisa melakukan lempar tangkap, baik itu kita lakukan jarak dekat, jarak menengah, atau jarak jauh mungkin. Kalau jarak jauh mungkin nggak bisa kan? Jadi dalam konsep ruang itu agak ada jarak yang dijauhkan, dipendekkan, atau mungkin peserta didik kita itu bisa membedakan kalau lempar tangkap dalam permainan bola basket itu bisa dikasih ada jarak-jaraknya. Kemudian nanti setelah itu kita juga bisa mengajukan sebuah pertanyaan kepada peserta didik. Kira-kira mengapa lempar tangkap bola basket itu lebih sukar yang jauh daripada yang dekat? Mungkin mereka nanti akan bersemangat menjawab yang beragak. Jadi nanti intinya anak-anak tersebut bisa tergugah untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi kita perlu memantik pertanyaan agak kepada peserta didik tadi untuk menggugah. Karena anak-anak itu atau peserta didik kita sekarang perlu digugah. Kalau tidak digugah mereka akan cuek aja. Jadi setelah tergugah nanti mereka mungkin akan bisa untuk untuk mengemukakan pendapatnya dari pertanyaan pemantik kita tadi. Bisa mereka nanti mengemukakan pendapatnya, analisisnya, atau bisa ke arah telaahnya. Jadi nanti mereka bisa mengemukakan pendapat, opini, atau bahkan berargumen, atau mengkomunikasikannya sambil menelaah atau merasakan dari pertanyaan kita tadi. Jadi ini perlu juga kita pertajam kakak ya ke dalam pembahasan kita. Sebenarnya ini sudah kita bahas kakak ya di modul 2.3 yang tentang konsep gerak. Sampai dengan konsep keterhubungan. Bagaimana misalnya kita di sini akan melemparkan bola ke teman kita yang di hadapan kita. Kemudian pengembangannya itu perlu juga kakak ya pengembangan konten. Jadi ada ekstensinya dalam skala mudah ke sukar nanti di bukti karya itu kakak ya. Kemudian nanti ringan ke berat ataupun sederhana ke kompleks. Dengan contohnya mungkin nanti dalam bermain bola basket itu kita bisa memvariasikan 3 lawan 3 atau 4 lawan 4. Itu ya kakak ya. Jadi di situ nanti ada imbalance ataupun balance-nya. Kalau ekstensinya itu mungkin bisa juga dengan jarak. Bisa juga dengan jenis bolanya. Mana bola yang mudah dan mana nanti bola yang sukar. Kemudian nanti kalau bisa nanti ada penghalusannya. Jadi kita di sini memperkokoh aplikasi gerak, kakak. Aplikasi gerak dalam permainan olahraga bola basket tadi. Jadi, tadi sudah ada yang mengaitkan belajar gerak dan belajar melalui gerak. Jadi intinya di sini ya kak ya, kita belajar gerak dan belajar melalui gerak. Karena ada nilai-nilai afektif di situ yang ingin kita kuatkan kepada para peserta didik kita. Jadi ada juga nanti nilai-nilai afektifnya yang ingin kita kuatkan, yaitu belajar melalui gerak, tapi mungkin kakak-kakak ya juga perlu belajar ke dalam gerak. Artinya belajar geraknya itu agak bisa memperkokoh lagi bagian awal di dalam tubuhnya, dalam tubuh. Kemudian nanti kakak di situ juga ada belajar gerak dan belajar melalui gerak permainan. Nah, kalau bisa coba kita kembangkan lagi di dalam bukti karya itu perlunya pengaturan atau organisasi guru. Bagaimana kita nanti sebagai guru itu mengatur siswa ke dalam gerak.
bagaimana guru mengatur gerak dalam siswa. Jadi siswa bergerak dan tempat dan alat itu Kak ya. Jadi di sana nanti sudah tercermin semuanya Kak. Artinya dengan jumlah alat ya yang ada dan aktivitas permainan gerak tadi dalam aktivitas permainan bola basket itu sudah akan tercermin bahwa kita sebagai guru atau sebagai organisasi toris sangat kental, sangat sangat kuat. Jadi kalau bisa nanti RPP atau modul ajar yang akan kakak buat nanti ke depannya bisa berdampak atau menjurus kepada peserta didik yang aktif berpusat kepada peserta didik tersebut sendiri. Dan peserta didik itu nanti akan terdorong untuk berinisiasi dan berinovasi. Kemudian penilaian. Nah, ini ya Kak. Ini ada di slide ini pertanyaannya. Nampak slide-nya Kakak, layarnya? Apa yang dibahas dalam proses belajar mengajar PJOK, katanya kan? Kira-kira ini Kak Des, bisa jawab nggak Kak Des? Saya pengen dengar suara Kak Des. Ini pertanyaannya Kak Des. Kira-kira apa yang dibahas dalam proses belajar mengajar PJOK itu Kak Des? Kalau menurut saya Kak, pertama kan susunan dari apa modul ajar itu sendiri. Kemudian mungkin strategi yang kita gunakan di dalam pembelajaran PJOK tersebut. Kemudian metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan. Yang jelas tujuannya itu untuk membentuk gerak untuk peserta didik Kak. Seperti itu kalau menurut saya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Des. Jawabannya yang sangat memuaskan Kak Des. Jadi di sini Kak ya, apa yang dibahas dalam proses pelajaran PJOK. Jadi yang dibahas dalam pelajaran PJOK itu ya kira-kira sebaiknya Kak ya berpusat kepada peserta didik, yaitu memfasilitasi peserta didik itu bagaimana mereka pandai bergerak dan pandai belajar. Jadi itulah Kak tujuan utama dari proses belajar mengajar PJOK. Jadi di dalam kita membuat RPP atau modul ajar itu harus tercermin Kak. Tercermin bahwa memang aktivitas siswa itu belajar sangat padat, sangat kuat, sangat kontras, sangat akurat. Jadi kalau bisa nanti dalam modul ajar atau LPP kita itu siswa itu memang betul-betul tidak ada kesempatan mereka untuk berdiam diri. Jadi mereka harus memang bergerak Kak. Karena di PKG PJOK ini memang menekankan kepada gerak Kak. Jadi kalau bisa nanti siswa kita itu tidak ada kesempatan mereka untuk berdiam diri. Tidak ada kesempatan untuk berteduh atau menunggu gilirannya, kecuali kita memberi mereka izin untuk istirahat. Jadi tujuan itu yaitu tujuan PBM PJOK itu adalah memfasilitasi peserta didik itu bagaimana mereka pandai bergerak dan bagaimana mereka pandai belajar. Kemudian keadaan dan kebutuhan awal peserta didik. Jadi di sini Kak, kita harus mengetahui apa keadaan dan apa kebutuhan awal peserta didik itu. Ini identik dengan apa kemarin Kak Des? Asesmen apa ini Kak Des satunya? Asesmen diagnosis ya Kak Des ya. Jadi kita sebagai guru itu harus mengenali
kapabilitas dan pemeliharaan gerak para peserta didik itu kakak untuk diantarkan pada keadaan dan kebutuhan yang seharusnya. Jadi itu kakak. Jadi ini identik dengan asesmen. Kemudian nanti di dalam LPP atau modul ajar itu kakak ya ada penilaian. Jadi penilaiannya itu harus mengacu baik bagaimana baiknya penilaian itu menurut kakak. Apakah ada indikasinya bahwa kita menilai belajar peserta didik itu memang menilai dari keterampilan saja atau dari hasil belajarnya. Jadi kalau di dalam PJOK ketika siswa itu menunjukkan suatu gerak kemampuannya, maka seperti gerakan menangkap bola di dalam permain bola basket. Apakah lemparannya itu tepat sasaran atau tidak? Tapi bisa juga sesekali kita mengarah kepada proses kakak ya. Proses ketika siswa itu belajar. Misalnya ketika siswa kita itu bermain, siswa itu mencoba nanti membuka ruang tanpa mereka sadari. Jadi di sana nanti kita juga bisa melihat kakak melakukan penilaian. Jadi ketika mereka bermain, siswa itu bisa menuju pergerakan lawannya. Bisa menguasai lapangan. Itu sudah termasuk dalam konsep gerak kakak. Kemudian isi dan materinya. Jadi di dalam bukti karya ini kalau bisa memang intinya gerak kakak ya, gerak manusia. Jadi gerak itu nanti ada permainannya, ada olahraganya. Jadi di dalam bukti karya ini kalau bisa nanti isinya dan materinya ke depannya modul ajaran kakak itu memang mencerminkan gerak manusia kakak. Kita ciptakan sebuah gerak dalam bentuk permainan olahraga. Kemudian masuk ke dalam metodologi pengajaran. Kira-kira di sini ada yang bisa menganalisisnya. Kira-kira. Kak Jul. Udah nyampe di rumah Kak Jul? Belum Kak, masih jalan. Oke, lanjut Kak Jul. Lama kayak ini. Sampai maghrib. Maaf Kak. Tapi kita balik lagi ke awal kakak ya. Tujuan dalam proses belajar mengajar PJOK itu. Tapi di sini saya mungkin semakin yakin kalau kakak-kakak itu sebenarnya sudah melakukan yang namanya aktivitas gerak itu tanpa kita sadari. Di mana nanti ada konsep gerak itu, konsep ruang, konsep tubuh itu mungkin sudah tercipta kakak. Tapi karena kita belum sadar aja itu kakak. Makanya untuk kedepannya itu lebih ditekankan kakak, konsep gerak tadi. Jadi harus kita kembangkan. Bagaimana cara kita nanti untuk memperkokoh relasi gerak dengan belajar. Jadi belajar dengan gerak ini menjadi sebuah kekuatan kakak yang melekat kepada para peserta didik kita. Sehingga nantinya para peserta didik kita itu betul-betul mereka bisa menikmati gerak, bisa mengekspresikan, bisa berimprovisasi terhadap gerak apa yang mereka lakukannya, apa yang mereka lakukan. Kemudian masuk keadaan dan kebutuhan awal peserta didik tadi. Udah kakak ya. Jadi di sini kita perlu kakak mempertimbangkan
mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan awal para peserta didik kita. Dengan cara yaitu kita melakukan asesmen di awal, atau lebih tepatnya kemarin kata Kak Des, asesmen diagnostik. Kemudian isi dan materi, gerak, permainan, olahraga. Jadi di sini Kak ya, isi dan materinya itu barangkali kita lebih mengajak para peserta didik kita itu kepada gerak manusia, terutamanya nanti gerak permainan maupun olahraga, yang kita permudah supaya nanti siswa itu bisa belajar di situasi olahraganya. Kemudian masuk metodologi pengajaran. Kemudian kakak-kakak sekalian, di dalam metodologi pengajaran ini yang banyak kita pelajari memang itu ada nanti strategi, metode pendekatan, model gaya, tetapi lazimnya mungkin kakak-kakak sekalian saat ini ada kalau tidak salah banyak menganut project based learning. Itu bisa kita manfaatkan atau kita kembangkan di dalam proses kita mengajar. Kemudian evaluasi. Di sini kakak ya, kalau bisa kita jangan menilai belajar atau menilai hasil belajar. Keterampilan itu juga boleh bisa dinilai kakak. Jadi penilaian sebagai belajar juga kakak, kita pun perlu memanfaatkan proses dan hasil belajar. Jadi penilaian proses dan hasil belajar ini sebagai sebuah bentuk penilaian hasil belajar. Kemudian, apakah nuansa dan situasi yang perlu diciptakan? Nah, di sini kakak ya, bagaimana nuansanya? Kira-kira kalau nuansa ini identik dengan apa, Kak Anam? Kak Anam? Halo, Kak Anam? Kak Anam, mana Kak Anam, Kak Des? Oke. Jadi, di sini bagaimana nuansanya? Nah, kakak-kakak sekalian, nuansa yang harus kita bangun, situasi yang harus kita ciptakan itu partisipatif, siswanya memang aktif bergerak. Aktif bergerak, aktif belajar. Jadi siswa itu tidak ada yang diam, tidak ada yang menunggu giliran, tidak ada yang berteduh, tidak ada yang mojok-mojok. Semuanya aktif mengekspresikan kebolehannya atau skillnya masing-masing tentang gerak. Jadi semuanya mengimprovisasi gerak yang dilakukannya. Jadi nanti mereka menikmatinya, merasakannya, sehingga peserta didik kita itu betul-betul mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi nanti mereka bisa menikmati dan menyukai gerak tubuhnya. Kemudian bisa memikirkan, merasakan, dan melakukan budaya gerak tersebut. Lanjut. Partisipatif. Jadi peserta didik aktif bergerak, aktif belajar. Ekspresif. Peserta didik itu merasakan, menikmati, dan menyukai gerak tubuhnya, kayak impresif. Peserta didik itu nanti dapat merasakan, memikirkan, dan melakukan budaya geraknya. Kemudian, apakah ciri-ciri pengajaran PJOK efektif, efisien, mengesankan, bermakna, dan berkualitas? Ini hanya kakak-kakak yang tahu jawabannya. Apakah pengajaran PJOK kita itu sudah efektif, efisien, mengesankan, bermakna, dan berkualitas? Jadi kalau bisa kakak ya, ke depannya pengajaran PJOK kita itu harus efektif, efisien, mengesankan, bermakna, dan berkualitas. Jadi jangan seperti dulu lagi ya Kak. Kayak mana orang-orang menganggap kita
sebelah mata sebagai guru PJOK itu. Jadi kita harus menciptakan bagaimana menciptakan pengajaran PJOK itu yang efektif, efisien tadi, bahkan berkualitas terhadap para peserta didik kita. Jadi di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, pengajaran PJOK yang efektif, efisien itu adalah peserta didik kita itu harus aktif belajar dan aktif bergerak. Learning to move while moving to learn, ya kan? Kemudian yang kedua, jadi peserta didik itu belajar dan aktif bergerak ketika bergerak untuk belajarnya. Nah, ini yang barangkali kita harus kokohkan mulai dari sekarang, Kak. Kemudian yang kedua, organisasi guru. Adanya motivasi peserta didik dan juga bertugas belajar gerak tidak menyebabkan peserta didik malas gerak, berdiam, menunggu giliran atau berteduh. Kemudian terbentuknya peristiwa belajar di situasi gerak yang mengarah pada konteks dan tujuannya sampai pada CP yang kita inginkan. Jadi yang terakhir, adanya dampak inline learning dari aktivitas pengajaran. Kemudian nanti ada tujuan pengajaran sampai dengan CP yang kita inginkan. Kemudian ada slide-nya di sini bagaimana menciptakan pengajaran PJOK menyenangkan, mengesankan itu. Yang pertama, cirinya peserta didik itu nanti dapat menikmatinya, menyukai, merasakan keriangan dan impresif, serta memikirkan penampilan geraknya. Kemudian gerakan tubuh mereka ekspresif dan impresif. Tadi sudah dijelaskan di awal kayak ekspresif dan impresif. Kemudian gerak tubuhnya sejalan atau setara dengan tuntutan tugas geraknya. Contohnya tadi dalam lempar tangkap bola basket tadi. Anggota tubuh mana yang dominan bergerak di sana? Itu bisa dijadikan sebuah pertanyaan pemantik. Kemudian kompetensi gerak tubuhnya dapat mengembangkan kompetensi belajarnya. Ketika kompetensi belajarnya mengembangkan kompetensi gerak tubuhnya. Jadi ada keterhubungannya ini, Kak. Kemudian tuntutan tugas belajar gerak berada pada zona daerah terdekat, kapasitas, kapabilitas, dan pembenaran gerak tubuhnya. Lalu gerak tubuhnya dalam relasi dengan kompetensi belajarnya dapat menginspirasi. Jadi aspek gerak itu untuk belajar dan belajar untuk geraknya. Jadi semuanya saling berkontribusi. Jadi jasmani dan dalam potensi gerak tubuhnya itu bersatu dengan dirinya. Dan kemudian bagaimana ciri-ciri pengajaran PJOK itu yang bermakna? Yang pertama terjadi learning to move while move to learn, kan? Kemudian terjadi belajar di situasi geraknya. Belajar gerak, mereka belajar tentang gerak, kemudian belajar melalui gerak. Kemudian nanti adanya relasi gerak dengan belajar yang dikembangkan pada perbedaan konteks. Ada nanti tubuhnya sehat, jasmaninya bugar, kemudian nanti peserta didik itu dapat menguasai gerak tubuhnya. Kemudian mereka terampil dalam berolahraga. Kemudian juga yang terakhir, karakter moralnya atau sosialnya. Lalu belajar di situasi geraknya itu relevan dengan tuntutan gerak tubuh dalam kehidupan kesehariannya. Jadi untuk meraih tujuan pengajaran PJOK dan capaian belajarnya itu yang pertama, jasmani dalam potensi gerak tubuhnya bersatu dengan dirinya. Kemudian peserta didik kita itu meraih keadaan terdidik secara jasmaninya. Jadi maksudnya mereka cerdas bergerak, cerdas jasmaninya, dan mencerdaskan. Kemudian nanti jasmani dalam potensi geraknya memudahkannya, bisa meringankannya, memandirikannya, mensejahterakannya, dan mengantarkan pada kualitas hidup terbaiknya. Lalu membentuk keinginan berbudaya gerak, bergaya hidup aktif sepanjang hayat. Kemudian menumbuhkan keinginan untuk berpola hidup sehat di sepanjang hayatnya dengan menjadikan gerak tubuhnya sebagai hidup di keseharian hidupnya. Jadi itulah kira-kira sekalian kakak ya
refleksi dari bukti karya yang telah kakak upload. Tapi mungkin terlalu banyak hal yang saya sampaikan di sini atau ada yang kurang, harap dimaklumi. Intinya mudah-mudahan semuanya nanti bisa menginspirasi kakak-kakak untuk bisa mencerminkan bagaimana pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana pembelajaran PJOK itu yang holistik. Bagaimana pembelajaran PJOK itu yang bertemakan gerak, yang efisien, efektif, menyenangkan, mengesankan, dan bermakna. Sehingga sajian gerak, sajian permainan kita berikan betul-betul sangat dirasakan oleh para peserta didik kita. Sangat disukai oleh mereka dan sangat dinikmati oleh peserta didik tersebut. Jadi kakak, intinya di sini mari bersama-sama kita coba dan berusaha bagaimana menciptakan perubahan paradigma baru terhadap PJOK ke depannya. Mungkin ini tidak mudah kakak ya, tapi di sini kita sama-sama berusaha dan mencoba kakak sekalian. Demi tujuan ke depannya yaitu kita berhasil membenamkan gerak kepada para peserta didik. Sehingga nanti peserta didik itu bisa menyukai gerak, mengkonsumsi gerak. Jadi titik berat dari pembelajaran PJOK ini memang menitik beratkan kepada unsur geraknya Kak. Karena dari awal sampai akhir tidak terlepas kita membahas tentang unsur-unsur gerak. Karena ada slogannya, gerak untuk belajar dan belajar melalui gerak. Halo Kak Anam, mana nih Kak Anam? Siap Kak, hadir. Kira-kira apa lagi yang perlu direvisi dari modul belajar Kak Anam itu kira-kira? Alhamdulillah dapat masukan dari Kak Pasda, Kak Apin. Alhamdulillah, insya Allah kita perbaiki Kak. Kalau Kak Apin kemarin nggak salah, kalau saya tidak salah, aktivitas kebugaran Kak Apin ya? Betul Kak? Betul. Jadi ini sedikit saran Kak Apin. Kalau bisa nanti sebelum masuk ke Kak Apin kemarin kan langsung masuk ke mana? Intinya kan? Enggak Kak, ada pendahuluannya juga Kak, ada di dalam kelas. Iya. Cuma sebelumnya apakah para peserta didik itu sudah mengetahui untuk apa kita perlu menjaga kebugaran itu Kak Apin? Oh di modul saya udah saya beri Kak di situ di pendahuluannya Kak. Oh berarti saya nggak nampak baca Kak Apinnya. Tapi makanya itu saya jadikan sedikit tambahan di catatan saya. Kalau bisa sebelum kita masuk ke intinya, anak-anak itu harus mengetahui dulu apa kebugaran itu diciptakan. Tapi memang sudah ada Kak Apinnya, berarti terlewatkan sama saya Kak Apin. Ada Kak, izin Kak, iya Kak. Oh, Oke, berarti saya terlewatkan. Kak Des, gimana Kak Des? Ganti judul Kak Des. Ya Kak. Kak Des ganti modul atau tetap itu dilanjutkan? Saya tambah aja Kak tentang apa itu Kak yang kekurangan. Itu aja Kak Des tambahan. Iya Kak. Ya, nggak apa, upload aja nanti Kak Des. Ya Kak. Kak Triana mana Kak Triana? Ini pertemuan kita yang terakhir nih Kak Triana, kalau bisa on cam. Kak si Devi nggak masuk Kak Pin? Masuk tadi Kak Pasda, masuk Kak Pasda. Nah, mana dia ini? Ada dia. Kak si Devi mana? Hadir. Itu modul siapa Kak si Devi? Modul sendiri lah. Kak si Devi? Modul sendiri. Coba Kak si Devi simpulkan apa refleksi dari modul Kak si Devi itu. Halo Kak si Devi. Ini saya tampilkan share screen apa ya Kak si Devi ya. Izin Kak si Devi ya.
bukti karya Kak Sri Devi? Coba Kak Apin, kita lihat sama-sama Kak Apin. Oh, baik Kak Pasda. Baik Kak Pasda. Izin Kak Sri Devi ya. Oke, izin saya sharekan modul ajarnya Kak Sri Devi. Oke. Keluar Kak Des belum? Ah, ini baru keluar dia. Jadi ini adalah bukti karya dari Kak Sri Devi. Ya betul ini Kak Sri Devi? Ya. Ah, dengan judulnya apanya ini Kak? Aktivitas kebugaran jasmani juga. Oke. Nampak Kak Pin? Ini informasi umumnya ada, TP-nya ada. Atau jelas Kak? Kak Pin? Kak Des? Intinya mana ini Kak Sri Devi? Nah, jadi di sini Kak Sri Devi mencoba melakukan pertanyaan pemantik dengan pertanyaan bagaimana caranya agar tubuh kita tetap sehat dan bugar setiap hari. Oke, ini dah saya cokunkan kemarin ini, ada ini. Kemudian apa yang kalian rasakan setelah berolahraga? Kenapa kita perlu melakukan pemanasan sebelum berolahraga? Ada nggak hubungannya nih Kak Sri Devi? Saya mau nanya Kak Sri Devi. Kak Sri Devi, Ya. pertanyaan pemantik yang nomor 3 ini. Ada. Coba Kak Sri Devi jelaskan. Jelaskan apanya ini? Pertanyaan nomor 3 ini. Adakah hubungan pemanasan dengan? Ya pertanyaan Kak Sri Devi yang punya. Kok tanya pula sama saya? Saya nggak buka laptop. Kalau kita yang bikin sendiri pasti tahu apa yang kita tulis itu Kak Sri Devi. Nggak ingat lah semuanya. Makanya sesekali ingat-ingat juga Kak Sri Devi. Oke, Ya. pertanyaannya, kenapa kita perlu melakukan pemanasan sebelum olahraga? Apakah ini bisa dimasukkan ke pertanyaan pemantik Kak Apin? Di dalam modul ajar aktivitas kebugaran jasmani. Menurut saya bisa saja Kak. Bisa, ya. Bisa, Karena Kak. pemanasan itu penting nggak ya? Ya betul Kak. Tapi kok Kak Apin pula yang ngejawab, nggak si Devi ya? Iya Kak Fasdanya nanya siapin. Jawab siapin salah pula. Tapi kalau memang hak cipta kita, Kak Silvia kita pertahankan. Jangan sampai diambil sama orang. Betul nggak Kak Bin? Cocok, sesuai Kak Pasda. Kalau yang kita punya, kita pertahankan Kak Silvi. Kayak manapun, wajib kita adu argumen. Kalau itu memang hak kita. Tapi kalau itu bukan memang hak kita, ya terpaksa diambil sama Apin. Ya kan Kak Bin? Siap Kak Pasda. Mungkin lagi nggak enak badan Kak si Devi itu Kak Pasda. Walah, sakit Kak si Devi? Ini pertemuan kita terakhir loh Kak si Devi. Ya, damam. Nah, makanya coba on cam dulu. Soalnya ini pertemuan tetap maya kita yang terakhir. Mungkin selama ini saya ada salah secara pribadi sama kakak yang lain, baik itu berbentuk apa kayak mana, sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf. Itu mungkin cuma sekedar candaan atau guruan saja untuk menggairahkan suasana atau membangkitkan suasana, atau bisa juga membangun suasana. Jadi Kak Sri Devi, manapun seluruhnya jangan dimasukkan ke dalam hati Kak Sri Devi ya. Jadi kira-kira apa inti dari bukti karya Kak Sri Devi ini? Kemudian konsep geraknya kurang sini Kak Pin ya. Konsep gerak di Iya. inti biasanya itu Kak.
yang konsep ruang, konsep keterhubungan tuh, konsep usaha. Nah, ini udah masuk ini. Berkembang, layak, cakap, mahir. Memang ada ini. Ada kritik, ada saran di sini Kak Apin? Sejauh ini aman Kak Pasda, mantap, lengkap. Aman. Ada LKPD atau data pustaka semuanya lengkap Kak. Asesmennya pun Daftar jelas. pustakanya pendek, simpel ya Kak Sri Devi ya. Tapi memang nggak ada apa yang referensi yang lain. Cuma ini referensinya. Halo Kak Sri Devi. Ya. Cuma di sini ada sedikit keraguan Kak Apin. Iya tuh, apa tuh Kak Pasda? Tanda tangan ini. Iya, seharusnya terpisah itu Kak Pasda. Iya kan? Iya, itu lembar itu di bawahnya lagi. Iya. Tapi Kak Sri Devi digabungnya kan? Atau ini pisah dari bukti karya ini Kak Sri Devi? Yang namanya lembar pernyataan ini. Satu juga file ini. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau diulang lagi nggak mungkin. Oke, kakak-kakak yang lain, saya minta tolong di sini kakak ya untuk cepat mengantarkan atau mengirim bukti karyanya. Semakin cepat, semakin bagus, semakin cepat juga terbitnya nanti. Kapan udah terbit di PMM? Alhamdulillah Kak Pasda, udah aman Kak Pasda. Alhamdulillah, berarti yang sudah terbit sudah keluar di PMM-nya ya. Berarti memang diakui itu Kak Bin. Siap. Memang hasil dari cipta karya sendiri. Kak Sri Devi sudah terbit di PMM-nya? Belum cek. Nah, itulah. Awak udah capek-capek validasi dia nggak ngecek. Itu yang kurang sama kadang-kadang sama kawan-kawan kita ini, Kak Apin. Harga menghargai itu, Kak Apin. Saya jelas-jelas saya sekarang. Seharusnya dicek. Takutnya nanti tidak diakui Kak Sri Devi. Saya yang apa nanti? Yang kena gas. Ya Kak Pasda, ntar lagi dicek. Kalau bisa cek sekarang. Ya. Terbit atau enggak? Kak Triana udah terbit di PMM-nya? Belum dicek juga? Belum dicek, Kak. Ini keterlaluan kali, sudah divalidasi, nggak mau pulang ngecek. Kadang-kadang kawan-kawan kita ini nggak mau saling bantu-membantu. Kalau memang di gelombang 1, di Pasda di ACC, di PMM tidak di ACC, terpaksa ngulang lagi Kak Apin. Itu gelombang 1 penyakitnya. Kenapa? Karena mereka plagiat. Sama kayak April kemarin kan saya suruh balik lagi. Iya kan? Saya nggak mau ambil risiko. Makanya membuktikan asli atau tidaknya di PMM itu. Kalau saya kan nggak bisa. Nah, makanya saya bilang kalau sudah terbit di akunnya LMS, langsung buka PMM. Diakui apa tidak di sana. Kalau kemarin kasus April seperti itu kan Kak Apin? Betul Kak Pasda. Banyak plagiat ya kemarin. Banyak plagiat saya balikkan. Sebelum orang PMM yang memberi cap plagiat. Jadi kalau bisa kakak-kakak yang sudah terbit di LMS-nya sudah diakui, minta tolong saya cek di PMM-nya. Apakah diakui atau tidak? Takutnya nanti di Pasda, divalidasi, di ACC, di PMM tidak. Karena bukti karya ini faktor penentuan kelulusan kita agak. Kalau terbit di PMM, di LMS, tapi di PMM nggak diterbit, berarti itu plagiat. Udah ada terbit di PMM saya ada. Coba screenshot bagikan ke WA grup. Kak Triana, coba lihat punya Kak Triana, barang Kak Triana. Dicek dulu. Cek dulu Kak Triana, nanti takutnya itu Kak Triana.
Jadi di sini saya kasih bocoran sedikit ya. Ada 3 orang yang memenuhi kriteria nilai yang amat baik. 3 orang ya. Jadi nilainya itu kalau udah amat baik itu udah paham lah kan. Makanya dari awal saya bilang siapa yang aktif di Tatap Maya ini poin. Jadi 3 orang ada yang di atas rata-rata. Saya aja kemarin nggak sampai amat baik di sertifikat Kapin. Baik cuman Kapinnya. Iya. Mantap. Yang penting lulus Kak Pasda. Iya, yang penting lulus. Makanya kakak-kakak yang belum melengkapi tugas, tolong dilengkapi. Ya izin Kak Pasda, tugas yang belum Kak Pasda revisi mohon secepatnya Kak Pasda. Oke, siap. Ini saya revisi Kak Kapin, siap. Siap Kak Pasda, terima kasih. Soalnya nanti kalau di sertifikatnya 122 JP dengan poin cukup, kita yang rugi. Usahakan baik. Saya kalau bisa selagi saya bantu ya Kak. Makanya saya kasih tahu, saya minta tolong sama kakak yang belum melengkapi tugas. Lengkapi tugasnya. Apalagi bukti karya ini ya Kak. Jadi kalau memang tidak mengirim bukti karya ini, memang tidak diluluskan. Itulah kemarin hasil rapat pra pleno. Kemarin waktu ditanya di kelas kita, kelas 12, bagaimana presentasi kelulusan, saya jawab 100%. Nah, saya jawab 100% ya Kak. 14 orang peserta yang login, 3 orang, 2 orang mengundurkan diri dengan surat, 1 orang disersi, kata saya kan, ada yang cabut, nggak jelas, nggak bisa dihubungi. Kemudian sisa 11. Alhamdulillah, sampai hari kemarin, 11 orang itu masih aktif, itu saya jawab. Tapi kalau kakak yang tidak melengkapi tugas-tugasnya, saya mohon maaf sebelumnya kakak. Mungkin jumpa lagi kita tahun depan. Atau bisa jumpa dengan Kak Apin, Kak Des, Kak Jul, Kak Sidevi. Jadi usahakan tugas-tugasnya lengkapi. Ini Kak Ikhlas nggak masuk dia ke apa ya? Ya Kak. Kak Ikhlas nggak masuk kan Kak Apin? Kak Ikhlas belum muncul nih Kak. Berarti Kak Ikhlas 3 kali dia nggak masuk ya? 2 kali di Tatap Maya ini. Kak Des komplit 19. Kak Anam komplit 19. Kak Apin komplit. Kak Jul komplit. Kak Anton komplit. Kak Triana 2. Si Devi 2 kalau saya nggak salah. Manalah 2, 1. Kan sekarang ini belum saya masukkan lagi. Sekarang ini kan belum saya masukkan lagi. Jadi kira-kira gimana Kak Des? Ada pencerahan? Ada tambahan dari Kak Des? Pas Kak. Oke, Kak Des semangat ya tahun depan. Kak Jul, Kak Apin, Kak Anam, Kak Triana. Mudah-mudahan masih ada 2000 lebih lagi Kak. Soalnya kan program guru penggerak kan lanjut. Nah, kalau PKG ini kan ibaratnya kan semacam guru penggerak juga. Cuma bedanya fasilitator PKG tidak dikasih jatah untuk jadi kepala sekolah, kecuali guru penggerak kan. Nah, itulah yang sangat disayangi, masih ada perbedaan. Kan program guru penggerak kan lanjut. Nah, berarti otomatis ini kan sejalan dengan guru penggerak. Otomatis mudah-mudahan berdoa kita sama-sama ini masih lanjut. Jadi adalah besok yang membawa nama baik di kelas 12. Ada yang jadi Pasda kan. Saya minta semuanya di Pasda nanti kalau bisa. Jadi Kak Triana, Kak Sidevi mulai sekarang belajar berkomunikasi lagi. Kak Sidevi. Ya Kak Des, jangan langsung main gas Kak Des ya.
Kak Anam, Kak Jul, Ya, siap. sudah sampai di rumah Kak Jul? Belum, di Ramayana. Waduh, Nunggu maknya nih, lama nunggunya. Ini awak jaga anak 2 nih. berarti bukan Kak Jul? Iya. Kades. Oh, alah Halo mantap. Kades. Ya Kak Anam. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Jangan sakit ya Kak ya. Kak Dian, nanya Kak Dian. Ya Kak Jul. Yang menelaah bukti karya itu langsung pusat atau dari apa? Dari Pasil? Yang menelaah kami Pak Jul. Oh, oke, siap. Tapi saya nggak sendiri Pak Jul. Oh, Saya ada grupnya ya? Ada grupnya Kak Jul. Kalau saya sendiri nanti nggak apa Kak Jul. Nggak gimana? Nggak terkuasai juga kan, makanya saya minta bantu. Nah, tapi yang menerbitkan di PMM pusat Kak Jul, itu yang kita takuti. Nanti kami meng-ACC di PMS, di LMS, cuma nanti di PMM tidak di ACC, itu yang kami takutkan. Nah, di gelombang 1 itu banyak yang terjadi. Iya. Bagus, saya sakit dulu ya kan? Ah iya. Kemarin punya Kak Jul sama Butet tuh, sama Will Boy, sama siapa? Oh, sama Pak Tri. Ya. Kalau kita sendiri Kak Jul, kayak mana? Nanti kita buntu kan? Nah, makanya direvisi. Makanya kemarin Kak Apin banyak revisi. Kak Apin ya. Kak Apin banyak revisi kemarin. Iya kan Kak Apin? Iya, modulnya senior kita tuh kan? Kak Anton. Iya. Itu dari tiga kepala tuh Kak Apin. Pantasan banyak kali Kak Pas udah kayak PTK, nyusun PTK. Ah iya. Punya si April, bukan saya aja yang bilang plagiat. Ini maaf Kak April ya. Rata-rata Pasda bilang itu plagiat, makanya saya mau nyuruh ulang. Kalau saya Kak, kalau punya Kak Des kurang lengkap aja Kak Des. Iya. Nah, tumben senior yang selalu lengkap nih. Ya, saya pikir Kak Des timbul efek malasnya nih. Makanya dia lambat ngirimnya pun pendek-pendek, simpel-simpel aja. Makanya saya suruh kerjakan lagi Kak Des. Iya Kak Pin, pendek kali. itu memang saya sendiri ngerjakan Kak, tapi mungkin lagi fokus sama nilai itu. Apa namanya? Nilai anak-anak banyak di sekolah kesulitan tuh. Timbul rasa malas. Iya, terlalu pendek kali itu Kak Des. Bukti karya Kak Des. Ya nanti saya tambah nanti Kak. Iya. Kan ada kemarin saya suruh tambahkan kan item-itemnya. Dari sekian banyak ini cuma Kak Triana yang ngirim video pembelajaran. Kan mantap Kak Triana kan? Jadi Kak Triana nggak mau ambil pusing, nggak mau ngetik kata dia. Mending saya ambil video pembelajaran aja Kak. Ya udah lanjut. Calon Pasil tuh Kak. Amin. Yang ngirim video pembelajaran Pasil. Iya amin. Amin kan Kak Triana? Amin, saya ngaminkan. Enggak Kak, enggak mau Kak. Kenapa? Saya nggak mau ambil pusing. Tapi sebenarnya Kak ya, lain. kalau lebih simpelnya memang video pembelajaran. Karena rata-rata jarang video pembelajaran itu yang plagiat. Nah. Betul Kak, karena dia melakukan sendiri walaupun. Karena dia lakukan sendiri langsung dia kan. Kalau modul ajar itu, ini udah rahasia umum. Copot sini, copot sana kan. Jadi mudah-mudahan agak tidak di situ kan. Oke, baiklah Kak, kita sampai di penghujung acara, di penghujung kegiatan hari ini, tatap maya pada hari ini dari tatap maya pertama sampai tatap maya kita yang terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi perubahan bagi kita guru PJOK. Apalagi khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik lagi ke depannya.
bagaimana menciptakan pembelajaran PJOK yang efektif tadi, yang efisien, bermakna dan bermanfaat bagi para peserta didik. Jadi kalau selama ini ada yang salah dari saya, sekali lagi saya minta maaf. Dan mudah-mudahan di kelas ini kita lulus semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi saya pesankan, mungkin di sini tidak ada Kak Ahladi. Kalau bisa Kakak jemput bola. Bisa nggak kira-kira gotong royong dalam waktu 2 hari ini Kak Des? Apa tuh, Kak? Untuk menyelesaikan masalah Pak Ahladi. Soalnya kemarin saya bikin laporan di kelas kita semuanya lulus Kak Des. Kalau saya nanya besok. Ya Kak Jul. Kak Ikhlas tuh kan sakit dia minta tugas awak tuh. Ya. Coba dia yang diapain? Maksudnya tugas awak tuh biar dia ngeditkan untuk Pak Ahladi. Udah kirim ke dia tuh, dia minta tolong juga tuh. Kak Jul, Ya. awak mendamam badan. Makanya Kak, kalau bisa Sama Kak Jul. gotong royongkan aja lagi dalam waktu 2 hari ini Kak. Tugas awak ada kirimkan ke Ikhlas semua tuh. Maksudnya situ aja di Ya betul. Tinggal milih tuh Kak Jul, tugas Kak Jul sama tugas awak. Ya. Soalnya di laporan saya kemarin pas pra kelulusan kelas 12 lulus semua Kak. Jangan sampai besok pas kelulusan saya melaporkan gagal 1. Tapi tidak di kelas kita aja Kak. Banyak juga di kelas lain seperti itu. Yang kayak mana tipenya kayak seperti kawan kita itu. Jadi kalau bisa gotong royongkan aja lagi ya Kak. Menjelang tanggal 12 jam 00. Kak Triana tugasnya udah lengkap. Kak Si Devi. Jadi sekali lagi kita bantu Pak Ahladi itu sama-sama Kak. Biar dia lulus juga. Mudah-mudahan nanti ada umpan baliknya, diajak kakak makan sekalian satu kecamatan. Tapi saya kemarin udah bilang, kalau memang tidak juga dilengkapi, ya dengan berat hati memang tidak lulus. Kan udah saya bikin di grup kan. Jadi saya tunggulah Pak Ahladi itu dalam 2 hari ini. Kalau tidak juga dikerjakannya berarti dia yang memang tidak mau merubah nasibnya sendiri. Surat apa Kak Ajul? Al-A'raf ayat 11. Kemudian nanti kuesioner Kakak jangan lupa isi. Saya minta penilaian diri saya sama Kakak. Mudah-mudahan nanti ada umpan baliknya juga. Izin Kak Posda, itu kapan dimulai itu Kak? Untuk penilaian fasilitator? Kalau di kalender saya tanggal 12 Kak Apir. Siap Kak. Ya, pokoknya pas tanggal 12 itu tolong isi Kakak. Nanti kalau sudah tanggal 14 atau 15 ya, LMS Kakak sudah tidak bisa dibuka lagi. Ya, aman. Jangan amat baik aja lah. Amat baik. Biar naik, biar ada yang dari kami. Ya, biar lanjut jadi pasca besoknya. Di kelas kita ini Kak Jul ada 3 orang, kata saya. Yang predikatnya di atas saya. Nah, ada 3 orang. Saya nggak mau ngasih tahu namanya. Mudah-mudahan predikat itu tidak bertukar sampai besok. Kalau predikat terakhir itu bukan kami yang nilai lagi. Orang pusat kayak orang BGP sama orang kementerian. Mudah-mudahan yang 3 orang itu tidak tertukar. Jorok tuh. Sini aja ini. Jadi ada 3 orang Kak ya. Dan ada 2 orang yang di bawah standar. Kalau yang di bawah standar macam mana Kak?
Ngulang. Amat apa ya? Kalau amat baik lawannya apa? Amat kurang. Amat kurang. Amat. Amat kurang. Nah, amat kurang. Itulah ada 2 orang. Oh, Yang itu cukup ngulang tidak mana ada. gitu? Jadi yang cukup tidak ada kakak ya. Jadi amat baik, amat kurang. Jadi mudah-mudahan semuanya besok lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Itu maunya saya. Mudah-mudahan kemauan kita sama. Jadi yang 3 orang itu mudah-mudahan itulah ada gimana ya? Mudah-mudahan yang 3 orang itu bisa mensupport, bisa membantu kawan-kawannya. Kak, izin sholat Kak, Ya, azan. Oke, sebelum saya tutup kegiatan pada hari ini, saya minta on cam dulu Kak Des, karena ini sesi terakhir. Kak Anam, on cam dulu Kak Anam. Saya pun mau on cam ini Kak Anam, buat Kak Des ambil foto. Oke, yuk kawan-kawan. Suara serak-serak Kak Batu. Kak April, Kak Priska, yuk. Ayo, tolong saya on cam. Kak April mungkin masih di jalan tuh Kak Ria karena mau berangkat ke Malaysia. Oke, Kak Jul mana ini Kak Jul? Kak Priska. Nampak kepala tuh. Anton. Kepala nampak. Udah, gaya si Rahul tak tahan nih Pak Julnya. Ya. Kak Priska sabar tiketnya ya. Kak Priska sabar tiketnya ya. Tiket apa? Jul, lihat depan. Ayo Kak Kak Des. Jul. Cair Kak Jul pakai kacamata Kak Jul. Lihat kemari Kak Jul. Coba asik. Saya hitung Kak, saya hitung yuk. 1, 2, 3. Ntar saya kirim ke grup dulu. Oke, gaya bebas. Satu lagi Kak Des. Bentar Kak, kirim ke grup dulu Kak. Kirim ke grup. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Baiklah kakak, sebelum saya akhiri acara Tatap Maya kita hari ini, mudah-mudahan apa yang terjadi di Tatap Maya ini, apa yang kita lakukan di Tatap Maya ini bisa bermanfaat kita untuk kedepannya dan menjadi perubahan bagi kita semua demi pembelajaran PJOK yang bermakna kedepannya. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan berdoa sesuai dengan bacanya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan minta maaf kepada kakak. Mungkin dalam kegiatan kita ini saya kurang dalam penyampaian atau bagaimana, mohon dimaklumi. Dan kalaupun ada salah, saya minta maaf. Mudah-mudahan kedepannya kita masih aktif bersama, masih bisa berkolaborasi. Ya Kak Sidevia? Ya. Masuk. Baiklah Kak, izin saya stop kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya besok lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kak si Devi kadang ngamin kan dia tuh, berarti nggak mau lulus dia tuh Kak Pin. Mau lulus nggak? Katanya. Mau lulus apa tidak Kak si Devi? Oke, terima kasih ya Kak ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Pasda. Sama-sama. Berkah semua ilmu kita ya. Amin. Amin. Nah.